Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, sahabat berhijrah belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dengan pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serambi abu. Jumpa lagi dengan Ana Lika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Spesial kali ini, biar gak bosen nih, kan kita biasanya tuh sharing mengenai kisah-kisah motivasi Islami. Di sela-sela minggu kita bisa juga nih mengulas tentang narasi sebuah film. Nah, film apa yang akan kita sharing kali ini ya? So, tidak usah berlama-lama. Jadi, film yang akan kita narasikan hari ini adalah film Happy New Year. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini merupakan bergenre romance, action, dan juga aksi komedi. Film yang disutradarai oleh Farhan di bawah produksi Gaurahan dan juga dibintangi oleh aktor kesayangan Bollywood yakni King Han atau Shah Rukh Khan. Juga terdapat Deepika Padukone dan juga teman-temannya di bawah spanduk Red Chilli Entertainment. Film ini bahkan mampu dalam waktu 3 hari saja bisa mencapai 212,7 miliar. Wow, banyak sekali, fantastis. Jadi gimana ya jalan ceritanya? Gak usah suwe-suwe, happy watching teman-teman. Film ini bermula dengan seorang laki-laki atau pemuda yang ingin balas dendam untuk merebut berlian. Sebut saja namanya Charlie. Jadi Charlie ini adalah putra Manohar. Manohar ini adalah temannya Grover yang dahulunya ini memang mereka ini mitra kerjasama dalam membuat sebuah Shalimar berlian. Kenapa Charlie ini bisa ingin balas dendam? Karena Grover telah menjebak ayahnya sehingga ayahnya masuk penjara. Karena berlian yang dimiliki ini jumlahnya nggak sedikit, hingga mencapai 100 karor, dan oleh Grover ini dibuatkan sebuah Shalimar yang memang ketat sekali pengawasannya, mulai dari penjagaannya, sistem kodenya, dan sebagainya. Pokoknya semuanya itu serba aman. Dan di sini Charlie jelas gak terima lah ya ayahnya dimasukkan penjara atas kesalahan yang tidak dilakukan oleh ayahnya. Charlie kemudian mengumpulkan beberapa temannya untuk melakukan strategi agar bisa merebut kembali berlian tersebut. Jadi yang pertama Charlie aja adalah Jack. Jadi Jack ini adalah dahulunya itu mantan tentara. Dia juga dalam proses sekolahnya dulu juga dibantu oleh Manohar, oleh ayah Charlie, sehingga ia merasa sangat berjasa sekali Manohar sangat berjasa sekali pada kehidupannya Jack. Jadi Charlie kalau manggil Jack ya Uncle Jack gitu, Paman Jack gitu. Beliau ini berhenti dari tentara dan mendalami semacam kayak melakukan bom di sebuah film gitu loh. Tuh. Hanya saja Jack ini agak pendengarannya kurang bagus, dan dia ini sangat memuja sekali ibunya. Jadi kalau siapapun yang menghina ibunya, ya dia ini akan marah. Yang kedua adalah Temi. Temi ini bisa dibilang usianya cukup tua karena seumuran
ayahnya Charlie, yakni Manohar. Beliau inilah yang membantu ayahnya Charlie dalam membuat Shalimar, dan dia ini sangat ahli dalam bidang membuka brankasnya itu, brankas Shalimar. Dan siapapun yang ketemu Temi pasti kayak suka gitu loh, cewek-cewek itu. Kemudian dia itu punya tas yang di dalamnya itu ada apa aja, mau makanan, barang, semua yang ada kecuali uang. Yang ketiga ada Rohan. Siapa Rohan? Jadi perlu diketahui teman-teman, jadi di Shalimar itu terdapat kode-kode dari komputer, dan untuk memasuki Shalimar itu harus ada peretas atau hackernya. Nah, Rohan ini jago dalam bidang peretas-peretasan gitu. Jadinya dia diajak oleh Charlie untuk bergabung dalam timnya. Bisa dibilang dia ini di dunia nyata nggak ada teman. Ibaratnya kalau dia punya 100 teman di dunia maya, cuma ada satu di dunia aslinya gitu. Apakah sudah? Belum, masih ada lagi. Yang keempat ada Nandu. Nandu ini sebenarnya belum ada alasan untuk Charlie kenapa dia mengajak Nandu. Cuma Nandu ini mirip sekali dengan Vicky Grover, tapi dia suka muntah-muntah gitu. Jadi Vicky Grover itu adalah putra dari Grover. Mengapa harus perlu Nandu dan Vicky Grover? Vicky Grover ini adalah kunci dari membuka Shalimar. Jadi sidik jari dari Vicky Grover inilah yang dijadikan untuk membuka Shalimar, dan Nandu diajak oleh Charlie untuk bergabung. Awalnya agak kurang itu ya, nggak terlalu mau siapa Nandu ini, soalnya kan ngapain juga gitu, ikut-ikut kayak gitu. Tapi kemudian ibunya ini sakit dan Charlie menolong operasi ibunya Nandu, sehingga Nandu ingin balas budi dan bergabung dengan tim Charlie. Setelah mereka berkumpul, mereka kemudian berlatih di bekas pabrik Manohar. Semuanya gambaran Shalimar ada di situ, semua dijelaskan oleh Charlie gimana sih misi selanjutnya dalam mendapatkan berlian tersebut. Tuh. Charlie kemudian menunjukkan bagaimana untuk sampai ke Shalimar tersebut dan cara-caranya. Charlie sebagai kapten sangat mengayomi teman-temannya, menunjukkan. Kemudian mereka semua bertanya bagaimana Charlie bisa tahu sketsa-sketsa dari Shalimar tersebut. Ternyata dulu ketika membuat Shalimar, Charlie ini membantu ayahnya Manohar untuk kerja langsung di lapangan sambil memotret-motret sketsa tersebut. Makanya Charlie bisa tahu. Dan ternyata dari cerita, dari penjelasan yang Charlie sampaikan, mereka bisa sampai di Shalimar jika mereka masuk melalui saluran air di kamar 9C. Nah, kamar 9C ini terdapat di hotel yang ada di Dubai. Kemudian si Nandu pun langsung Temi langsung bilang ke Charlie, oke, kalau gitu langsung kita pesan saja kamar 9C itu gitu. Tapi ternyata kamar 9C itu sudah di booking untuk WDC. Jadi WDC itu apa? WDC itu World Dance Championship, sebuah perlombaan tari kelas dunia. Mereka kemudian langsung ya, karena
merasa semuanya nggak ada background nari, mereka kemudian cabut tuh satu-satu, menelpon yang Jack mau kembali ke sutradaranya, kemudian Temi mau kembali ke ibunya, kemudian Rohan mau kembali ke teman-temannya walaupun gak ada teman. Pokoknya pencar. Nandu juga kembali, tapi Charlie menjelaskan bahwa itu bisa diakal dengan pemenang dari widisi ini itu ditentukan pemenang dari audisi, mereka kan tinggal di India lah, untuk sampai ke audisi mereka harus lolos audisi di negaranya sendiri dulu, dan ini ditentukan oleh voting. Kemudian Charlie pun menjelaskan bahwa itu semua bisa dicapai dengan kamu sambil menunjuk Rohan. Kenapa Rohan? Karena Rohan ini jago peretas kan, jadinya itu bisa dihack gitu loh. Akhirnya pertama Rohan setuju, kemudian Charlie menjelaskan bahwa mereka sebenarnya nggak perlu nari terlalu serius gitu lah, wis biasa gitu. Akhirnya Charlie pun mengajak mereka kembali lagi. Setelah itu Nandu mengusulkan bahwa dia tuh punya tari ular gitu gitu. Akhirnya ya Nandu setuju, tinggal Temi dan Jack. Sebenarnya mereka masih agak mikir, tapi karena Charlie berusaha meyakinkan mereka pun mau mencobanya gitu. Singkat cerita, hari demi hari mereka berlatih menari, berlatih misi mereka untuk misi diamond mereka. Hari demi hari berlatih menari sampai mereka menyewa coach tari, mulai tari aerobik, tari tradisional India, tari ballet dan sebagainya. Ya agak kesulitan sih, tapi mereka terus mencoba untuk mencapai misi mereka. Kemudian sambil mereka menari, mereka juga berlatih sesuai misi mereka. Jack berlatih untuk membuat bom kecil gitu, merakit-rakit seperti itu, bagaimana nanti kiranya bisa berguna saat misi tersebut. Kemudian Temi yang berlatih membuka berangkas sambil dengan hitungan, kan itu ada ya. Terus Rohan berlatih untuk kode-kode itu untuk meretas. Kemudian Nandu yang berusaha untuk tampil seperti Vicky Grover agar terlihat semakin yakin gitu, mulai dari penampilan dan sebagainya, sambil mereka juga berlatih nari gitu. Namun setelah mereka latihan nggak ada ujungnya, terus kayak mereka itu kayak mau nyerah gitu, mereka nggak mampu lagi. Semua tari udah dicoba semua udah dicoba, tapi gagal terus gitu. Akhirnya Nandu mengusulkan temannya yang bernama Mohini untuk menjadi coach tari mereka. Kemudian Charlie yang sebagai kapten mereka pun mempertimbangkan hal tersebut. Setelah dipikir-pikir, kayaknya boleh juga nih dicoba tuh. Mohini yang saat itu bekerja sebagai penari bar awalnya nggak mau, namun Charlie mencoba untuk meyakinkan Mohini agar mau untuk mengajari mereka menari. Dan uniknya Charlie ini tahu gitu kalau Mohini ini suka dengan orang yang berbahasa Inggris. Akhirnya Charlie pun menggunakan bahasa Inggris untuk bicara sama Mohini. Kemudian Mohini pun menanyakan pada Nandu apakah dia juga ikut. Kemudian ya, dia kapten kita, kata Nandu. Itu akhirnya Mohini pun menyetujui untuk berlatih keesokan harinya. Keesokan harinya latihan pun dimulai. Mohini mencontohkan, kemudian melatih mereka. Beberapa hari mereka kemudian cukup nyaman dengan ajaran dari Mohini. Kemudian tibalah waktu audisi.
ini juga ikut tampil. Jadi mereka ada berapa, ada Charlie, Jack, Taemi, kemudian Rohan, Mohini sama saya sendiri. Di mereka ada berenam ya, Charlie, Jack, Taemi, Rohan, Nandu, sama Mohini. Jadi 6 orang. Mereka mengikuti audisi dengan bernama Tim Diamond. Bisa ditebak kira-kira gimana ketika mereka audisi? Gitu, acak-acakan pas tampil, tapi mereka bisa lolos dan mewakili India ke ajang WDC di Dubai. Kok bisa? Ya susah deh, karena mereka itu pakai keahliannya Rohan yang bisa meretas tadi, sehingga voting mereka bisa jadi teratas untuk mewakili India ke ajang WDC. Mereka kemudian pergi ke Dubai dengan pakai baju biasa, jaket biasa, kemudian sambil membawa perlengkapan mereka. Namun bukannya sambutan baik yang diterima mereka, justru lemparan tomat mengenai pipi mereka satu persatu. Kemudian di sana mereka juga berjumpa sama tim Hungaria, ada tim Korea yang saat itu memang terkenal juara sebelumnya di ajang WDC sebelumnya. Macam mana tidak, mereka seperti robot gitu. Kemudian tapi mereka nggak minder sama sekali. Mereka mengingat misi mereka utama, yaitu misi Diamond itu tadi. Mereka kemudian masuk ke hotel tersebut, kemudian bertemu dengan resepsionis namanya Laila yang cukup ramah. Laila pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke kamar mereka. Jadi kamar mereka pun terpisah. Si Charlie sama Jack, Nandu, Temi sama Rohan, dan Mohini sendiri. Mereka juga melihat piala WDC sudah dipajang di sana dengan 5 berlian tiruan di Shalimar. Jadi yang 5 yang asli itu ada di Shalimar, tapi yang tiruannya itu ditempel melingkar di piala tersebut. Mereka semakin semangat dan semakin on fire gitu. Kemudian pada malam harinya, semua tim yang mengikuti WDC ini diundang oleh Groover. Masih ingat Groover kan? Ya, mereka diundang, termasuk tim India datang. Cuma si Nandu yang mirip Vicky tadi nggak diizinkan Charlie untuk ikut, jadi dia dikurung di kamar mandi. Ya demi kebaikan, kalau ngelihat ada 2 Vicky gimana. Tapi ternyata sikapnya Groover sama sekali nggak ramah. Padahal Groover itu sebenarnya asalnya dari India, yaitu tadi merasa bersalah sama Manohar. Padahal iyalah ya, Manohar yang dicurangi sehingga dia masuk penjara, dan kemudian berliannya diambil sama dia, sehingga dia pun nggak ramah sama sekali sama tim India. Sedangkan sama tim Korea membisikkan sesuatu agar melawan tim India. Gila sih itu. Kemudian tapi dengan semangat mereka, tim India mampu mengguncang pesta tadi dengan nyanyian mereka dan juga dance mereka. Kemudian keesokan harinya mereka berlatih di lantai gedung atas hotel tersebut, semacam di ruang terbuka gitu. Semua datang. Nah, di situ tim India menyaksikan tim Korea sedang berlatih. Gila, seperti robot. Mereka hap-hap gitu sambil buat susunan kayak sini, terus ada lagi sampai di puncak gitu, ada
anak kecil, tapi ketika anak kecil ini lompat ke atas, dia itu jatuh sama kaptennya ini, dimarahi, mau dipukuli, tapi si Charlie ini mencoba untuk menghalangi agar tidak main kekerasan. Tapi si kapten Korea tadi kesel banget, timku kayak aku, katanya kayak gitu. Tapi Charlie gak terima, dia itu membela anak tersebut gitu. Anak tadi kan jatuh ya, gak seimbang, dimarahi sama Charlie, gak boleh. Kemudian mereka kemudian kapten tadi yang gak terima berantem sama Charlie di tempat terbuka tersebut, bahkan sempat disaksikan oleh semua kontestan di situ. Tiba-tiba saat pertempuran itu terjadi antara kapten India sama kapten Korea ini, antara Charlie dan juga kapten Korea tadi, Grover datang sama asistennya ya, yang kayak bagian koordinasi perlombaan lah. Kemudian sama Grover membisikkan, pada battle WDC tepatkan Korea sama India, jadi mereka battle. Kemudian menanyakan, Korea tim yang sangat kuat, sedangkan kita tahu tim India ini sangat yaitu apa adanya gitu. Memang rencana Grover gitu supaya tim India ini tersingkir dari perlombaan tersebut. Mereka pun dijadikan satu frame, jadi satu tampilan, satu perform battle India versus Korea. Pada malam harinya, pada tepatnya itu tanggal 25 rencananya itu misi mereka akan dijalankan pada malam itu juga, karena mereka mengira bahwa berliannya sudah sampai gitu untuk ditaruh di Shalimar. Mereka pun tampil, yaitu battle antara tim Korea sama tim India. Namun ternyata ketika tampil ini ada insiden lagi, si anak dari tim Korea ini jatuh lagi, tapi ketika jatuh ini ditolongi oleh Charlie, sehingga saat itulah Charlie menolong si anak tersebut, dan momen tersebut benar-benar merubah tim India yang awalnya dihina menjadi memenangkan hati semua orang karena telah menyelamatkan anak tersebut. Battle mereka pun selesai. Kemudian Charlie dan temannya kembali ke kamar dan mengatur strategi untuk misi mereka. Charlie dan teman-temannya pun mempersiapkan semuanya dan menjalankan misi mereka untuk mencuri berlian tersebut. Semua kebahagiaannya masing-masing, tapi ternyata saat Jack dan juga Nando ini sudah masuk lift, sudah sama Vicky itu ya, Vicky Grover asli. Ternyata tiba-tiba Vicky Grover ini mendapat telepon, ternyata berliannya belum sampai. Lah, terus apa yang mau dicuri kalau berliannya itu udah belum sampai gitu. Akhirnya mereka pun membatalkan misi mereka. Mereka kemudian bersedih di dalam kamar berlima itu. Sementara Mohini tadi kan masih menunggu pengumuman siapa kira-kira yang lolos ke final WDC. Kemudian siapa Mohini tadi itu ke kamar dan memberitahukan kepada mereka supaya menyaksikan pengumuman tersebut. Mereka kemudian merasa pasrah ya, karena tampilannya tadi kan biasa gitu. Kemudian mereka ke depan panggung menyaksikan semuanya satu persatu. Tim yang lolos ke final WDC ini diumumkan, dan tiba terakhir ternyata tim atau kelompoknya dari tim Korea. Kalian tahu kan tadi itu battlenya India sama Korea, yang lolos Korea otomatis kan India kalah gitu loh. Tapi ternyata juri membuat sebuah pengumuman bahwasanya ada tim yang belum pernah ada sebelumnya, tim yang mempunyai keberanian yang luar biasa, bahkan belum ada dalam sejarah WDC. Bahkan
juri juga mengumumkan bahwa penonton belum siap kehilangan tim tersebut, dan juri memberikan kesempatan untuk tim ini melanjutkan ke final WDC, dan itulah tim mereka dapat lolos karena yang lolos adalah tim India. Bagi Charlie ini merupakan sebuah kesempatan untuk mendapatkan berlian tersebut. Charlie dan teman-temannya merasa bangga karena lolos ke final WDC, artinya mereka bisa melanjutkan misi mereka, masih ada kesempatan. Keesokan harinya mereka sangat kaget karena awalnya yang kaget itu Nandu merasa kaget karena terdapat selebaran atau surat kabar yang dilemparkan lewat pintu kamarnya. Ternyata dalam surat kabar itu beritanya yang lagi trendingnya itu ya tim India yang sedang memenangkan hati semua orang karena telah menyelamatkan seorang anak dalam kontes BDC. Mereka semua sangat senang dan mengabarkan ke Charlie yang saat itu masih ada di kamarnya. Mereka kemudian sangat senang dan juga mereka merayakannya bersama Moini juga. Mereka keluar jalan-jalan itu. Ketika di koridor, Charlie mendapatkan sebuah bunga dari si anak dari tim Korea tersebut. Semakin banyak itu, di bawah sudah ada wartawan semua menunggu tim India. Mereka pun diberi kesempatan untuk naik mobil dan keliling lah itu di Dubai. Semua serasa berita itu non-stop tentang tim India yang memenangkan hati semua orang. Semua bangga dengan tim India, serasa mereka itu sudah menang, padahal belum ya, karena aksi penyelamatannya Charlie yang menyelamatkan si anak tersebut sehingga selamat pada saat jatuh dari ketinggian tadi kan. Bahkan semua berita dari Arab, Dubai, Amerika, semuanya nonstop tim India. Kemudian mereka jalan-jalan ke mall, disambut semua fans-fansnya. Kemudian lampu di sana berubah menjadi warna bendera India. Terdapat poster-poster di jalan tentang tim India, semua tentang tim India. Mereka sangat senang. Lalu kemudian keesokan harinya pembagian kamar nih. Mereka yang awalnya di 9C, tiba-tiba kamar mereka kok enggak di 9C, ternyata dirombak ulang. Kamar mereka yang 9C itu ditempati oleh USA, tim USA. Namun mereka saling menoleh ke arah Rohan, gimana ini gitu. Akhirnya sebelum tim USA ini masuk, masih ingat Nandu yang suka muntah-muntah tadi, masuk ke kamar 9C. Kalian tahu ngapain muntah-muntah di sana, sehingga membuat tim USA menjadi jijik dengan kamar tersebut. Kemudian Charlie menawarkan kamar mereka untuk dipinjamkan ke tim USA. Kemudian akhirnya Nandu yang si muntah-muntah tadi itu ada gunanya juga. Mereka pun bisa mendapatkan kamar 9C lagi. Soalnya kamar 9C itu kan kunci dari misi mereka ya, lewat saluran itu mereka bisa sampai ke Salimar gitu. Kemudian malam tahun baru pun tiba. Misi mereka H-1 dari itu berlian sudah sampai di kota tersebut dan disimpan di Salimar. Hingga pada malam tahun baru, misi mereka pun dijalankan bersamaan dengan final WDC. Namun untungnya mereka ini dapat kesempatan tampil terakhir, sehingga mereka menjalankan misi mereka terlebih dahulu nih untuk menjalankan yang misi berlian tersebut. Moini yang awalnya tidak tahu sudah diberitahu karena suatu hal.
karena saat itu Mohini memergoki mereka membahas tersebut. Kemudian Mohini pun mengetahui karena diceritakan oleh Charlie dan teman-temannya. Mohini pun dengan siap membantu mereka. Awalnya mereka pun sudah standby untuk melakukan aksi misi tahun baru tersebut, yakni mencuri berlian. Charlie dan teman-temannya kemudian menjalankan misinya. Pertama ada Mohini yang mencoba membujuk Vicky untuk naik ke lift. Di dalam lift sudah ada Nandu dan juga Jack. Kemudian ketika Vicky masuk, mereka menyuntikkan semacam obat tidur gitu, sehingga membuat Vicky pingsan. Ketika Vicky pingsan, mereka kemudian membawa ke kamar dan mencuri sidik jari Vicky, sehingga nanti dapat digunakan Nandu untuk masuk ke dalam Shalimar. Di dalam Shalimar tugasnya Nandu adalah membuka semacam dinding yang sudah ada baunya gitu, yang nanti ini akan dilewati oleh Charlie dan juga Tami untuk masuk ke kamar tersebut. Setelah mereka dapat masuk, Rohan bertugas untuk memecahkan atau memberhentikan semacam kode supaya mereka ini nggak kesengat listrik. Ketika kode sudah dinonaktifkan, mereka pun bisa masuk ke Shalimar. Saat mereka masuk ke Shalimar, atau tugasnya Tami untuk membuka brankas tersebut, namun terjadi kendala. Ternyata Tami ini kejang-kejang, semua dibuat khawatir akhirnya, tapi nggak lama sih kemudian Tami pun sadar dan brankas pun berhasil terbuka. Ketika masuk, Charlie kaget, ternyata di dalamnya itu ada kotak yang terdapat sandi untuk dapat membukanya. Mereka semua mulai putus asa di situ, padahal Shalimar atau brankas tersebut akan tutup dalam waktu 5 menit. Namun Charlie berusaha agar mereka tetap tenang. Awalnya Charlie pun merasa putus asa karena salah menilai Grover, tetapi Jack pun bertanya, apakah itu ada kotak yang ada inisialnya Manohar, kotak Manohar? Si Tami ini melalui walkie-talkie, iya. Terus Jack pun bilang bahwa Manohar tidak pernah memberitahu mengenai kotak itu. Ketika kita menanya, dia hanya menjawab, Tami langsung menjawab, hanya Charlie yang dapat membukanya. Charlie merasa heran, dia nggak tahu sama sekali tentang kotak itu. Kemudian jalan buntu, semua panik, sementara brankas akan segera ketutup. Kemudian Charlie mencoba untuk mengetikkan 7 digit angka atau huruf di kotak tersebut, yakni inisialnya Charlie, CHARLIE, 7 huruf kan, 7 digit. Ternyata kotak itu berhasil kebuka, sehingga berlian pun dapat diambil oleh mereka. Mereka merasa senang. Kemudian brankas tersebut tertutup. Tami yang khawatir Charlie berusaha menenangkan Tami bahwa kita bisa keluar. Gimana? Terbang sambil menuju ke atas. Ternyata salurannya awalnya tadi berisi oksigen yang untuk menjebak siapapun yang masuk sudah diganti oleh Jack, ya, diganti dengan saluran air. Jadi air keluar dari pinggir-pinggiran itu, kemudian sampai full. Kemudian Charlie dan Tami pun berhasil naik ke atas, kemudian keluar lewat atas. Kemudian mereka semua mengikuti dari waktu untuk melakukan rencana
B. Jadi rencana B ini adalah semua ketika selesai dalam misinya harus segera ke pelabuhan dan meninggalkan kota Dubai tersebut. Mereka kemudian melanjutkan rencana B untuk menuju pelabuhan dan pergi dari sana setelah mendapatkan pilihan. Namun di tengah jalan ini nggak mau, karena nama India kan di atas pundak mereka nggak mau mempermalukan negara mereka sendiri. Mohini pun dengan kekeh tetap tampil dalam perform tersebut. Lalu gimana? Kemudian Rohan pun mengabari, tadi kan Mohini sama Rohan, jadi Rohan ini mengabari teman-temannya yang memang sudah sampai di pelabuhan bahwa Mohini sedang perform mewakili India. Mereka pun merasa bersalah. Sempat terjadi percekcokan karena Rohan juga mau mendampingi Mohini, gak mau meninggalkan sendiri karena mereka udah sama-sama ke sana. Kemudian Tami juga berniat untuk tampil, sedangkan Jack sama Nandu ini masih dengan Charlie untuk kembali. Sempat terjadi perdebatan. Di situ sebenarnya Vicky sudah sadar dan dia langsung menemui Grover, sehingga Grover langsung ke Shalimar. Ketika sampai di Shalimar ternyata berlian mereka sudah nggak ada. Ini pasti ada yang nyuri. Mereka kemudian marah dan Grover menemukan istilahnya baut yang sampai ke sebuah saluran. Ia tanya, sampai di mana ini? Ternyata sampai ke kamar 9C, dan setelah diselidiki ternyata kamar 9C ini masih ingat tadi kan ditempati oleh tim India. Kemudian Grover langsung emosi dan tim India ini pasti pelakunya. Kemudian dari monitor ternyata CCTV yang ada itu adalah CCTV rekam ulang. Kemudian ketika dipanggil nama India, semua tertuju ke sana termasuk Grover, karena Grover ngira kalau misalkan emang tim India yang mencuri, dia nggak akan berani tampil di sana gitu, di final WDC. Tapi ternyata ketika semua mata tertuju pada India, awalnya Mohini tampil sendirian karena sempat terpecah belah kan mereka itu, ada yang mau tampil ada yang enggak. Mohini pun tampil untuk menjaga kehormatan nama India. Kemudian setelah Mohini tampil ini, Grover langsung kayak, ini ceweknya, mana cowok semuanya itu, untuk berusaha meyakinkan semua orang bahwa memang tim India pelakunya. Kemudian tak berujung lama, teman-temannya Mohini yakni Rohan, Tami, Jack semuanya kecuali Charlie ikut tampil bersama. Mohini merasa senang karena mereka menemani Mohini tampil untuk memberikan terbaik untuk India. Ketika semua sudah tampil memberikan yang terbaik, penonton ini teriak-teriak nama Charlie, we love Charlie, kayak gitu. Mereka merasa sangat sedih, ya kan. Charlie tadi kan kayak semacam ikonnya kan, ikon tim India ini. Namun mereka sangat sedih karena mereka tidak tahu kalau memang Charlie ini apa keputusannya gitu. Sampai akhirnya mereka bingung. Di tengah itu dari belakang ada seseorang yang membacakan puisi yang isinya puisi itu tentang, intinya itu tentang the winner and the loser, atau pemenang dan pecundang dalam dunia ini. Ternyata siapa? Charlie di sana. Charlie ikut tampil bersama mereka. Semua fans, semua penonton bersorak gembira menampilkan penampilan mereka. Mereka pun wow, jadi best perform. Terakhir misi berhasil dan mereka pun memenangkan final WDC. Siapa kira para loser menjadi the winner? Semua ini karena misi mereka, tekad mereka untuk mewujudkan semuanya. Dan Grover pun langsung ditangkap polisi dan juga anaknya Vicky Grover. Mereka sama-sama terbukti
mencuri berlian. Dia kan sidik yang dipakai itu sidiknya Vicky. Akhirnya mereka pun ditangkap polisi pada malam tanpa itu. Setelah memenangkan hal tersebut, Charlie yang digotong karena memenangkan hati semua orang. Selain mendampingi DC, ia diarak, kemudian bertemu dengan Cooper dan bilang, "Vic, berapa yang harus aku bayar?" kata Charlie. 5 cup, 10 cup, atau 100 karat. 100 karat tadi kan nilai dari berlian tersebut. Kemudian dengan marah Cooper, "Siapa kau?" katanya. "Putra Manohar," kata Charlie. "Putra Manohar," kata siapa, kata Cooper. Kemudian Charlie pun tanda kebangkrutan Cooper sambil memberikan semacam silet ke sakunya Cooper. Vicky menanyakan siapa Manohar, katanya. Kemudian Charlie berkata, "Ayahmu yang akan menjelaskannya di penjara," katanya seperti itu. Kemudian mereka pun pulang ke negara mereka dengan bangga karena memenangkan final WDC dan berhasil melakukan misi mereka. Sampai di pesawat, sebenarnya rencana mereka berlian tersebut itu ditaruh di gelas minuman supaya nggak, ternyata saat pemeriksaan bandara nggak boleh membawa air mineral itu dibuang. Mereka mengira berlian itu telah hilang. Ternyata berhasil dipasang Charlie di piala mereka. Mereka semua kaget karena Charlie sangat pintar karena menaruh berlian tersebut dalam piala sehingga tidak diketahui oleh petugas bandara. Mereka kembali ke negara masing-masing dan siapa sangka ke-6 pemenang itu kini menjadi winner. Semuanya sukses. Rohan yang dulunya gak punya teman sekarang punya teman. Jack yang dulunya dia pesuruh sutradara kini dia jadi sutradara. Kemudian Nandu yang tarik ulangnya sudah sangat melegenda. Kemudian Tam yang makin banyak fans ceweknya, dan Charlie menikah dengan Mohini, dan Mohini pun mendirikan sekolah tarinya. Mereka semua hidup bahagia. Gimana menurut kalian teman-teman? Bagus bukan filmnya? Bisa nonton, judulnya Happy New Year. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Selalu tonton video YouTube aku di channel Anadolukan. Terima kasih. Sampai jumpa di next cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.